1, 2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak semua? Kembali lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau main ke daerah Bogor nih. Kita bukan mau ke puncak, tapi kita mau ke daerah Caringin di daerah Bogor ya. Kita mau ke daerah Pancawati dan ini kita lewat tol Bogor ke arah Sukabumi ya. Keluar tolnya di tol Caringin, belok ke kiri. Setelah itu kita bayar tol di gerbang tol Caringin. Setelah membayar tol, kita nanti akan belok ke kiri lagi ke arah Pasar Cikretek ya. Ini kita ke arah Pasar Cikretek. Nanti setelah Pasar Cikretek kita belok ke kanan, lurus, ikuti saja jalannya. Arahnya sama dengan ke Padi Resort. Untuk ke Padi Resort Kakak Sabila dulu sudah pernah nginap di sana ya. Jadi arah jalannya sama. Dan itu sebenarnya di video Padi Resort Ayah Sabila juga pernah nginap di Albero ini, cuma entah kenapa video yang Albero dan tempat lain itu yang di daerah situ juga hilang ya. Jadi nggak bisa Kakak Sabila buat videonya waktu itu karena hilang, dimasukkan ke flashdisk dan datanya tiba-tiba nggak ada. Dan setelah di Pasar Cikretek ini kita belok kanan ya. Ini jalannya ya, Pasar Cikretek, kita belok ke kanan. Dan di sini memang daerahnya agak sedikit rame ya, karena banyak angkot yang pada ngetem di jalanan. Ditambah lagi nih daerah pasar, jadi memang rame ya. Nah ini banyak banget kendaraan sepeda motor roda 2 maupun roda 4 yang hilir mudik di sini, karena ini pertigaan yang lumayan rame di daerah Bogor Ciawi ini ya. Nah setelah kita masuk Pasar Cikretek tadi kita lurus saja ya. Ini Bukit Cikretek Indah, kita lurus lagi naik ke atas. Cuma ini yang disayangkan adalah jalannya. Kenapa? Jalannya nih dari zaman dulu itu, waktu Kakak Sabila main ke Padi Resort ya, sekitar 3 tahun yang lalu, itu 3 atau 2 tahun yang lalu, itu jalanannya sudah rusak. Sampai sekarang ini jalanannya masih rusak. Jadi nggak ada perkembangannya ya, nggak ada perkembangannya. Jadi Cikretek ini daerahnya rame, banyak objek wisata di sana. Tapi sayangnya jalannya nggak diperhatikan. Kakak bisa lihat sendiri jalanannya tuh rusak sekali. Dan ini kalau memang mau ke sini pastikan kendaraannya jangan menggunakan sedan ya. Dan ini kuat menanjak jalanannya karena ini kita naik ke atas terus ya, ditambah jalanannya rusak, itu akan, kalau kendaraan kita nggak fit, nggak sehat, nah ini yang susah ya, kasihan nanti kakak ya. Nah ini sebagian jalanan sudah dicor, tapi ini udah lama banget tuh. Yang sebelah kanan ini nggak dicor, yang sebelah kiri sudah dicor. Nggak tahu kenapa yang sebelah kiri aja, yang kanan belum dicor ini. Padahal di daerah wisata loh ya, daerah wisata yang rame banget tuh ya. Jadi jalanannya dari zaman dulu sampai sekarang rusak, dan ini banyak dikeluhkan sama orang-orang yang melewati jalan ini. Sudah sempit ditambah rusak. Nah ini kakak bisa lihat jalanannya, corannya tuh nggak full, jadi ada yang sudah dicor semua, ada yang belum, dan itu ketinggiannya berbeda. Jadi kalau sedan udah pasti gasruk ini ya, mobil-mobil yang ceper ini udah pasti gasruk, jadi nggak disarankan. Dan setelah kita lewat jalan Caringin Cilengsi, ini pertigaan jalan LBC, ini kita belok ke kiri ya. Dan di sini kita akan melewati jalan KP Bawah Langit ya. Di sini ada banyak sign-nya dan ada sign-nya Albero juga di situ ya, dan arahnya juga ke arah KP Bawah Langit. Jadi memang nih Albero daerahnya banyak banget nih. Ada kafe-kafe ternama di situ ya, ada kafe Bawah Langit, ada kafe Alam, yang notabene kafe tersebut merupakan idola di daerah Caringin ya. Jadi memang daerahnya rame. Nah ini Villa Bawah Langit, sekarang di sebelahnya ada villa nih, Villa Kankan. Nah kita ikuti jalannya terus ya. Ini Villa Kankan tadi sudah kita lewati, dan kafe Bawah Langit sudah kita lewati. Jalannya ini ngepres ya, kalau dibilang 2 mobil mungkin cukup, tapi sempit dia, kita harus mengalah ya. Dan setelah melewati pabrik air minum ya, di tikungan yang cukup tajam, itu tandanya kita sudah dekat dengan tempat penginapan kita nih ya. Ini kita belok ke kiri kalau sudah ada tanda sign ini
Dan jika kita lurus itu arah ke atas ya, itu ke arah The Palm Pancawati itu ya, yang tempatnya lumayan ramai juga di sana, dan itu merupakan tempat wisata ya. Nah, untuk Albero ini penginapannya murah, kemarin kakak dapat harganya sekitar 600 ribuan untuk yang standar, dan yang 700 ribuan atau 800 ribuan itu yang ada view-nya ya. Nah, kalau yang 600 kemarin nggak ada view-nya, ngadapnya ke arah pagar atau arah tembok, sedangkan kalau yang 700 ribuan up ke atas itu kita dapat view-nya yang ke kolam renang dan pohon-pohon pinus alam. Untuk kamar kakak Sabila kemarin itu deluxe dengan balkon atau teras. Itu kemarin kakak Sabila nginap ya sudah 2 kali dengan aplikasi yang sama, kamarnya pun sama. Jadi memang kayaknya untuk kamar yang menggunakan aplikasi biru itu kamarnya sama. Nanti kita bisa lihat kamarnya di mana ya. Dan yang dulu yang videonya hilang juga nginapnya di situ. Dan di Albero ini bagusnya dia sudah ada tempat untuk ngecas kendaraan listrik, baik mobil ataupun motor ya. Tuh, ini ada alat chargernya untuk kendaraan listrik. Jadi kakak yang punya kendaraan listrik baik mobil maupun motor bisa ngecas di sini, tapi ini berbayar ya. Untuk informasinya kakak bisa tanyakan di security atau di front office-nya ini nih ya. Dan di front office ini kita disediakan minuman welcome drink ya, berupa sirup. Dan untuk penampakan front office-nya seperti ini. Di sini ada yang berjualan juga. Jadi kakak yang mau cari snack, makanan ringan, jajan-jajanan itu ada di front office-nya nih, nggak usah jauh-jauh ke Alpa, karena memang untuk ke Alpa atau warung di daerah sini jauh ya, itu mesti dari bawah, dari dekat pasar Cikretek tadi itu baru ada supermarket yang mini ya. Nah, untuk penampakan front office dari Albero ini seperti ini ya, dan di sini ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama di sini, dan ini berbayar ya. Untuk informasinya kakak bisa tanyakan lagi ke front office-nya langsung ya. Nah, ini setelah itu kita check-in kita dapat kamar, setelah dapat kamar baru kita ke arah hotelnya. Untuk front office-nya perubahannya sedikit ya. Waktu dulu kakak pertama kali ke sini kurang lebih sama juga seperti ini ya, cuma ada perubahan kecil-kecilan saja. Dan di sini juga disediakan sofa untuk kita menunggu waktu check-in ya atau check out kita. Nah, ini ada sofanya, dan itu ngadepnya ke pemandangan pohon-pohon pinus ya yang ada di sebelah sana di jendela. Dan yang lebih hebatnya lagi, kemarin kan ayah saya bilang nginepnya di hari Jumat ya, yang hari Jumat libur. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kan libur, ada hari perayaan agama. Nah, itu kita nginep hari Jumat, dan ternyata hari Jumat itu ada sholat Jumatnya di hotel ini ya. Jadi kita bisa sholat Jumat juga di hotel ini. Jadi hotel ini menyediakan sholat Jumat berjamaah ya, karena memang masjid itu yang besar agak jauh dari tempat hotel Albero ini, dia jaraknya agak jauh, dan itu mesti ke arah perkampungan ya. Dan perkampungan itu jauh dari sini karena itu ada di area bawah dan ada di area atas. Jadi di sini tuh agak jauh kalau kita mau sholat ya. Dan kebetulan kemarin ada rombongan bis, jadi jemaahnya lumayan banyak kita sholat. Dan di sini juga menyediakan makanan dan minuman yang kakak bisa lihat di sini ya, langsung ini disediakan makanan dan minuman. Ayah nggak tahu ini restorannya ada di mana ya, karena selama kita di sini nggak kelihatan ada restorannya. Tapi ini ada tulisannya Albero Resto, jadi memang menyediakan makanan dan minuman ya. Dan ini kita mau ke arah kamar ya, dan itu tadi ya di bawah itu adalah kolam renang. Jadi kalau kita turun ke bawah dari arah front office ke belakangnya itu yang bawah kolam renang, yang ke atas ke kamar. Nah, ini kemarin ayah saya bilang kamarnya ada di lantai atas ya. Nah, kita naik ke atas, dan yang dulu nginep di sini juga kamarnya sama di sini. Dan di sini disediakan dispenser. Jadi kalau kakak mungkin mau minum ya, bisa ngambil langsung di dispenser ini ya. Nah, ini kamar ayah Sabila ada di sini ya. Nah, ini masuk di lorong ini, kita langsung ke kamar kita nih. Kamarnya 1306 ya, untuk kamar ayah Sabila kemarin. Sama persis dengan kamar yang sebelumnya kita nginep ya, melalui aplikasi yang biru itu. Bukan sama persis, tapi memang inilah kamarnya yang kemarin ya, yang di aplikasi biru itu. Jadi sepertinya untuk aplikasi biru
sudah dipastikan dapat kamarnya di area sini, kecuali kakak pesan langsung ke front office yang di bawah ya. Nah, ini kamarnya seperti ini. Ini ada pintu dan ada lokasi di mana kita berada. Untuk kuncinya itu menggunakan smart key ya, bisa kita colokkan di sini untuk menyalakan dan menghidupkan listriknya. Dan di situ ada saklar lampu, ada kunci ya, dan kamar kita ada di sini yang menghadap view-nya ke kolam renang serta pohon-pohon pinus. Serta kalau pagi itu kelihatan ada gunung ya, kakak nggak tahu itu gunung apa. Nah, yang mungkin kakak yang tahu bisa silahkan komentar di kolom komentar. Dan sebelah kiri ini adalah kamar mandinya ya, kamar mandinya seperti ini atau toiletnya di sebelah kiri. Jadi dia shower ya, showernya ditutupi dengan seperti tirai gitu ya, jadi nggak terlalu besar untuk kamar mandinya. Tapi kalau dibilang bersih ya sedang sih, nggak bersih juga, nggak kotor juga gitu. Jadi memang harus lebih dibersihkan lagi ya kalau untuk toiletnya ya. Tapi ada air panasnya, ini ada hot dan cool ya. Kemarin untuk air panasnya dia nggak lama ya, untuk air panasnya kemarin nggak terlalu lama untuk di Albero ini ya. Dan di sini juga disediakan untuk sabun cuci tangan ya, maupun untuk mandi, hair body. Jadi satu untuk sampo dan sabunnya. Nah, untuk hair dryer kakak harus minta ke front office-nya ya. Jadi nggak disediakan di kamar, tapi kalau kakak minta ke front office nanti baru diberikan. Tuh ada tulisannya ya. Dan ada kaca juga di situ, ada colokan juga, serta ada wastafel untuk kita mencuci tangan di sini ya. Tuh ada tempat sampahnya ya, dan toilet di sebelah kanannya, serta di atasnya itu ada tempat gantungan baju ya, atau menyimpan baju di atas itu ya. Nah, ini tempat menyimpan bajunya ada di atas ya, dan handuk seperti ini. Dan setelah kita melihat kamar mandi ada toiletnya, sekarang kita mau lihat di sebelah kanannya. Di sini ada kaca dan ada tempat sampah yang lumayan besar, dan ada lemari yang terbuka ya. Dan di situ disediakan handuk juga. Nanti kita lihat lebih jelasnya ya untuk apa yang ada di sana ya. Tuh ada kacanya dan ada tempat sampah di sini. Dan untuk lemari ini kita disediakan slipper ya, atau sendal hotel ya, 2 pasang. Dan di atasnya ini juga ada untuk toolkit kita sikat gigi ya, dan ada tisu gulung, serta ada cangkir gelas yang lumayan besar. Jadi di sini space-nya banyak yang kosong ya, nggak ada berangkas, safety box nggak ada. Nah, ini ada handuk 2 dan ada hanger untuk pakaian kita. Tuh sudah disediakan gantungan baju. Di sini ada cangkir gelas mineral water 2 untuk pemanas air, ada tea setnya, ada kopi setnya juga ada, dan ada gula di situ, creamer ya. Nah, ini harusnya tempat kulkas tapi nggak ada kulkasnya, untuk coolernya yang nggak ada di sini. Nah, ini mejanya, dan ada telepon untuk menghubungi front office, ada remote, ada menu makanan, ada lampu meja ya, dan di situ ada kursi juga. TV ini kemarin sekitar 39 dapat 32 ya. Nah, ini channelnya siarannya TV lokal, belum smart TV, tapi wifi bisa nyambung karena dia wifi-nya ada di arah kolam renang di depan ya. Dan ini ada menu pilihan untuk makan yang mungkin kakak mau pesan ya, karena di sini memang jauh kalau pesan makanan. Tapi Gojek masih bisa ya, Gojek itu masih bisa di sini, GoFood ya, dan Grab itu masih bisa ya. Kalau Maxim nggak tahu. Nah, ini harga-harga menu makanan yang ada di sini nih, kakak bisa lihat ya. Tuh, dan ini ada minuman-minumannya, kakak bisa lihat untuk menu minumannya ada di sini juga. Dan kalau memang ini masih terlalu mahal ya, kakak pengen makan yang warung-warung Indomie, di sini juga ada menyediakan Indomie ya, mie rebus Indomie dengan harga-harganya kakak bisa lihat tuh ya, dengan topping dan kondimennya bisa kakak pilih tuh ya, seperti ini. Dan di sini menggunakan AC walaupun daerahnya
nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya, sedang sih. Tapi disediakan AC dan ada remote-nya, di atasnya itu ada penunjuk arah kiblat. Nah, untuk bednya sendiri dia ini twin bed ya. Jadi ini ada twin bed tapi untuk 3 orang tuh. Ini 1, 2, 3. Jadi kapasitasnya sebenarnya untuk kamarnya 2, tapi bednya disediakan 3 seperti ini ya. Tuh. Mungkin yang satu ini untuk anak-anak seperti itu ya. Nah, dan itu ada lampu bacanya, lampu malamnya, dan di sini ada meja kecil. Untuk chargerannya, portnya kita harus nyari-nyari di belakang kasurnya karena dia tersembunyi ya. Kita mesti cari-cari dulu baru nanti ketemu, atau mungkin kakak mau cari yang di depan TV itu ada. Nah ini ya, jadi nggak semuanya ada colokannya, chargingnya, colokan chargernya itu nggak semuanya ada tuh seperti ini. Dan pemandangannya yang kita dapat seperti ini ya, bagus banget ya pemandangannya, pohon pinus, dan di bawah itu ada sawah ya, ada sawahnya. Cuma karena ini mendung, gunungnya nggak kelihatan tuh gunung apa. Dan ini penunjuk arah sholat kiblatnya nih ya, tuh kita ngadap ke arah pintu ya, jadi kita sholat menghadap ke arah pintu. Nah, kita mau lihat di luar ada apa, kita buka, dan pemandangan yang kita dapat adalah seperti ini. Bagus banget ya. Nah itu viewnya kita dapat. Sekarang ini di depan kamar, di balkonnya ini disediakan 2 kursi dan 1 meja kecil yang tipe-tipe rotan gitu, anyaman rotan ya. Dan disitu juga disediakan asbak ya, untuk yang senang merokok ya. Nah viewnya seperti ini nih ya. Sayang kemarin sawahnya baru ditanam ya. Dan untuk kolam renang, ini kolam renangnya ada yang kolam renang dewasa dan kolam renang anak. Dan ini kamar yang tipe apa ini kurang tahu ya, tapi kayaknya sama sih kamarnya ya, sama dengan yang di atas, cuma viewnya bedanya yang di atas lebih bagus, lebih ngeliat gunung, kalau yang di bawah ke kolam renang lebih dekat. Dan ini kolam renang anaknya, jadi ini anak-anak bisa berenang di sini, airnya dingin ya. Dan ini mesti diawasi karena nggak ada yang jaga di sini. Jadi kalau anak-anaknya renang, kalau sebisa mungkin diawasi oleh orang tuanya ya. Nah di sini juga disediakan kursi untuk kita nunggu anak-anak yang sedang berenang ya, atau menaruh pakaian ganti kita di situ. Di situ juga disediakan meja biliar dan stick biliarnya ya. Ini di arah lantai 1 ya, mau ke atas itu disediakan meja biliar. Dan untuk penampakan dari depan kamar kakak saya bilang seperti ini nih ya. Ini viewnya sawah-sawah, cuma sayang sawahnya baru ditanam nih tuh ya, mungkin ini 3 bulan lagi ya sudah lebat ya. Nah ini kita kembali turun ke bawah, kita mau ke bawah nih, ini meja biliar, dan di bawah ini ada tempat minuman juga, jadi setiap lantai disediakan tuh ya. Nah ini kita mau sarapan, sarapannya ada di depan situ tuh. Kita mau nyoba sarapan di sini nih, dan tempat parkirnya kemarin luas ya, dan itu bis ada yang bisa masuk. Nah ini ada Albero Resto 1, cuma ini nggak tahu Albero Resto 1-nya ini aktif atau enggak, karena nggak terlalu kelihatan untuk makanan memasaknya ya. Apa mungkin masaknya di dalam, saya nggak tahu, tapi kemarin nggak terlalu kelihatan rame, banyak yang makan di sini ya, mungkin dibawa ke kamar makanannya. Dan di sini sediakan teh hangat dan kopi ya, tuh teh dan kopi ada di sini. Nah itu kita makan ada di sini menunya. Nah ini bubur ya, ada bubur,
Nah, ini bubur untuk sarapan paginya. Dia makanannya nggak terlalu banyak pilihan ya, tapi lumayan ya. Nah, ini ada nasi goreng. Jadi menunya standar ya, nggak terlalu banyak pilihan, dan ada telur. Telurnya ada yang mata sapi dan maupun yang diorek. Ada mie goreng ya, rasanya juga 2 lah ya, dari bintang 5 ini 2,5 lah. Dan ada ayamnya ya, dan ini ada sambalnya. Jadi seadanya ya, mengingat harganya nih 600 ribuan ya, sama seperti itu harganya ya. Dan ini ada slice fruitnya, ada buahnya. Nah, buahnya seperti ini ya, dan ini ada roti dan alat panggangnya serta toppingnya ya. Kita bisa naruh selainnya di sini, mau pakai keju, susu atau yang lainnya. Nah, ini minumannya kembali lagi minuman yang welcome drink ya, sama sirup dia, dan ada mineral water juga, air putih ya di sebelahnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi makanannya, sarapannya ya standar ya, standar. Dan ini kemarin ayah nginepnya sebelum bulan puasa ya, sebelum bulan puasa. Jadi nginepnya tuh Kamis ke Jumat, jadi bukan Jumat, Kamis ke Jumat. Jadi Kamis ke Jumat kita nginepnya. Nah, ini kita mau ke bawah, kita mau menelusuri di bawah, katanya ada sungai ya, kira-kira seperti apa. Nah, ini ya, kemarin jalan kurang lebih 1,5 kilometer ya. Kalau pas turunnya sih enak, naiknya yang lumayan nih ya. Dan ini kita mendapatkan sungai yang ada di sini, dan sumbernya ini sungainya sama dengan pabrik minuman air mineral yang tadi kemarin kita lewatin ya. Itu ada pabrik air mineral yang di tikungan ya, sumber airnya dari situ sama. Jadi ini sama sumber dengan yang air mineral yang di atas ya. Dan di sini sudah disediakan jalur trek kita ke arah sungai yang di sebelah sana ya. Jadi kita bisa pakai buat jogging, bisa juga pakai buat main di sungai ya. Banyak aktivitas di sini ya. Nah, ini jalannya seperti ini tuh ya. Ini anak-anak akhirnya main di sungai nih, si Marsha sama si Bila. Nah, dia juga pengen ikut. Nah, akhirnya juga nyemplung dia tuh, nggak mau ditarik, dia pengen ke sungai ya. Dan dulu ini sempat kesini juga sama saudara ya, nginap yang pertama kali, dan kita mau nerbangin drone nih. Kira-kira penampakan dari atas kira-kira seperti apa ya, kita coba lihat ya.
Dan ini kita selesai main di sungai tadi ya, kita mau jalan-jalan lagi. Ini ternyata ada lapangan untuk kegiatan perusahaan ya. Jadi di sini sediakan hall-hall, lapangan, dan juga ada tempat hotel yang lebih luas lagi. Tapi dia masih di bawah Albero ya. Nah, ini ada kolam ikan. Mungkin kakak bisa mancing di sini. Cuma kemarin ini dipakai untuk kolam bebek ya. Kalau ikannya kemarin kayaknya ada, cuma nggak tahu bisa dipancing atau enggak, kakak bisa hubungi ya. Nah, ini kita mau nerbangin drone, kita mau lihat penampakan dari sini nih drone. Dan selesai nerbangin drone, kita mau kembali ke kamar nih. Kita mau ke kamar, persiapan mau sholat Jumat ya. Kemarin kita check outnya di hari Jumat, jadi kita mau bersih-bersih, mau mandi, mau persiapan sholat Jumat di masjid yang ada di hotel ini nih ya. Hotel ini lumayan ya, kalau dibilang lumayan. Jadi rekomendasi kalau kakak mau menginap di sini. Kakak Sabila aja 2 kali lo nginap di sini ya. Dan rencananya kalau mau nginap di sini lagi, kakak mau ngajak keluarga besar kakak ya, jadi bisa berenang, bisa berbagai macam aktivitas di sini ya. Nah, ini bagian depan dari hotelnya. Ini jalanan yang kemarin kita naik nanjak ya. Nah, ini sebelah kiri kalau kita lurus itu dia ke Palm Pacawati yang di atas. Nah, ini ada tulisan Albero-nya nih, dan itu pintu gerbang masuk ke hotel Albero-nya ya. Dan ini sudah mandi Ayah Sabila, persiapan mau sholat Jumat sebelum kita check out dari hotel ya. Lokasi masjidnya ada di sini ya, sebelah restoran. Kita jalan aja terus lurus ke bawah, nanti ada tempat wudhu dan banyak orang di sana yang sholat Jumat nih ya. Dan selesai sholat Jumat, Ayah Sabila langsung check out dari hotel dan kita mau ke Palm Pacawati. Videonya nanti setelah ini ya, nggak tahu setelah video ini atau setelah bus pulang kita dari Wonogiri ya. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang cari penginapan di daerah Bogor ya. Mungkin bosan dengan Puncak, kakak bisa cari alternatif ya, menginap di Albero Hotel Bogor ini ya kak ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya ya, kakak doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sekian video dari kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.